Ciri-ciri kitab yang bagaimana yang bisa dijadikan petunjuk untuk mencapai kepada samudra ma'rifat. Ciri-ciri kitab yang seperti apa yang bisa dijadikan petunjuk bagi kita untuk mencapai kepada ketakwaan. Saudara sekalian yang saya cintai dimanapun berada, salam untuk semuanya. Sampurasun, rahayu, rahayu, rahayu. Alhamdulillah kita berjumpa lagi. Alhamdulillah kita bersyukur. Kita semua selalu berada di dalam kasih sayang Tuhan. Dan untuk obrolan sekarang ini, untuk bahasan sekarang ini masih berkaitan dengan materi yang sebelumnya, dengan video yang sebelumnya. Masih berkaitan dengan perjalanan menuju samudra marifat, menuju kepada kemarifatan. Sebelum saya membahas kepada materi yang sekarang ini, sebelumnya saya mengulas sedikit materi yang sebelumnya, obrolan yang sebelumnya, di mana untuk mencapai kepada samudra ma'rifat itu kita memerlukan jalan yang harus ditempuh, kita memerlukan jembatan yang harus diseberangi, yaitu jalan yang lurus, yaitu jembatan yang lurus, di mana di dalamnya ada beberapa hal yang harus kita pahami dengan baik, yang harus kita lakukan, yang harus kita lalui dengan baik. Nah, niscaya sampai kepada samudra ma'rifat, sampai kepada kemarifatan. Yang ke satu adalah adanya sumber ilmu. Yang kedua, adanya pemahaman yang universal, pemahaman yang menyeluruh. Yang ketiga, adanya adzikri atau mengingat. Yang keempat, adanya amal baik atau perbuatan yang baik. Yang kelima, tidak melakukan kemusyrikan atau syirik atau berserikat dengan nafsu yang tidak baik. Nah, 5 itulah yang akan menjembatani kita, yang akan mengantarkan kita kepada samudra ma'rifat. Nah, sekarang di dalam bahasan sekarang ini berkaitan dengan sumber ilmu. Sumber ilmu itu adalah kitab atau ayat-ayat, di mana kita sudah mengetahui, ya kita semua sudah mengetahui bahwa kitab itu ada 3. Yang ke satu, kitab atau ayat-ayat yang nyata. Nah, itulah alam semesta dan seluruh isinya. Yang kedua adalah kitab atau ayat-ayat yang hidup atau ayat-ayat yang berjalan. Itulah manusia, itulah tubuh jiwa raga kita. Itulah diri jiwa raga kita. Nah, yang ketiga adalah kitab atau ayat-ayat yang tertulis. Nah, itulah kitab suci khususnya. Untuk materi sekarang ini, bahasan sekarang ini adalah ada sebuah pertanyaan. Ciri-ciri kitab yang bagaimana yang bisa dijadikan petunjuk untuk mencapai kepada samudra ma'rifat. Ciri-ciri kitab yang seperti apa yang bisa dijadikan petunjuk bagi kita untuk mencapai kepada ketakwaan. Saudara sekalian dimanapun berada, ada beberapa keterangan di dalam kitab suci. Yang diantaranya adalah keterangannya seperti ini. Kitab ini tidak ada keraguan di dalamnya. Petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Nah, jadi ciri-ciri kitab yang bisa dijadikan petunjuk untuk mencapai kepada samudra ma'rifat, kepada ketakwaan adalah tidak ada keraguan di dalamnya. Yang dimaksud keraguan di sini bukan ragu-ragu, ya. Jadi beda antara keraguan dengan ragu-ragu. Yang dimaksud tidak ada keraguan di dalamnya, di dalam kitab itu adalah dijelaskan di dalam ayat yang lainnya seperti berikut ini.
kitab yang tidak dicampuri oleh yang batil, baik di masa lalu, sekarang maupun di masa yang akan datang. Diturunkan dari Tuhan yang Maha Bijaksana, yang Maha Terpuji. Jadi tidak ada keraguan di dalamnya adalah yang dimaksud itu tidak ada kebatilan di dalamnya atau tidak ada yang istilahnya tidak ada hal-hal yang buruk di dalamnya, tidak ada keburukan di dalamnya, itu yang dimaksud. Nah sekarang kita lihat ketiga kitab tadi, yaitu kitab yang nyata atau alam semesta, yang kedua kitab yang hidup, yang kedua kitab yang tertulis. Nah kita lihat ketiganya ada keraguan nggak di dalamnya, ada kebatilan nggak di dalamnya. Kita lihat yang ke satu, kitab atau ayat-ayat nyata, yaitu alam semesta. Apakah ada keraguan atau tidak di dalamnya? Tuhan sudah berfirman kepada kita semua, sudah memberitahukan kepada kita semua bahwa setiap yang ada di alam semesta ini, setiap yang Tuhan ciptakan itu tidak sia-sia. Artinya, setiap yang diciptakan Tuhan itu memiliki makna masing-masing, memiliki arti masing-masing, memiliki peran masing-masing. Misalkan matahari, nah itu ada maknanya, ada artinya, ada perannya di alam semesta ini. Bumi ada maknanya, ada artinya, ada. Dia punya peran tersendiri, air punya peran tersendiri. Batu, kayu, binatang, tumbuhan itu semua mempunyai makna tersendiri, mempunyai arti tersendiri, mempunyai perannya masing-masing. Jadi jelas itu adalah apa yang ada di alam semesta ini itu semua adalah ilmu bagi kita semua untuk mencapai kepada kemarifatan. Jadi jelas di dalam pada alam semesta ini tidak ada keraguan padanya. Nah, kemudian selanjutnya yang kedua, kitab atau ayat-ayat yang hidup, itulah diri jiwa raga kita, itulah tubuh jiwa raga kita. Nah, kita lihat ke dalam diri kita masing-masing. Apakah pada diri kita ini ada keraguan nggak di dalam? Atau yang lebih jelas lagi, apakah ada kebatilan? Atau yang lebih jelas lagi, apakah ada hal-hal yang tidak baik yang ada di dalam diri kita masing-masing, di dalam tubuh jiwa raga kita masing-masing. Nah, kita lihat dari hal-hal yang terkecil dulu. Mulai dari misalkan mudah buruk sangka kepada orang lain, masih ada apa enggak? Masih suka berbohong atau sering berbohong, suka menyepelekan, merendahkan orang lain, dan lain-lain, masih ada apa enggak? Kalau memang masih ada seperti itu, misalkan masih ada hal-hal yang batil, hal-hal yang tidak baik, nah ini berarti, nah kitab ini atau diri kita ini masih ada keraguan di dalamnya. Nah apabila demikian, nah itu susah untuk mencapai kepada samudra ma'rifat. Nah, apabila masih ada keraguan, masih ada hal-hal yang batil seperti yang dicontohkan barusan, nah itu harus dibersihkan terlebih dahulu, harus ditinggalkan untuk selamanya. Mudah buruk sangka, tinggalkan selamanya dan diganti dengan berbaik sangka. Misalkan mudah kita suka menyepelekan orang lain, suka merendahkan orang lain, nah itu tinggalkan. Nah, ganti dengan berbaik sangka, dengan penghargaan, penghormatan kepada orang lain, dengan berbaik sangka di antaranya. Kalau misalkan masih suka berbohong kita tinggalkan untuk selamanya. Jadi kita jadikan bersih kitab hidup ini, diri jiwa raga kita ini supaya bisa mencapai kepada samudra ma'rifat. Selanjutnya yang ketiga adalah ayat-ayat yang tertulis atau kitab yang tertulis atau kitab suci
Di dalam kitab suci, nah kita lihat adakah yang meragukan apakah hal yang batil, adakah ada hal-hal yang tidak baik. Apa yang dituliskan, apa yang disebutkan di dalam kitab suci, dilihat di dalam kehidupan kita sehari-hari ada apa tidak. Misalkan di dalam kitab suci disebutkan di situ alam semesta. Nah, ada tidak di dalam kehidupan kita? Di dalam kitab suci disebutkan ada air. Nah, ada tidak di dalam kehidupan kita? Nah, di dalam kitab suci disebutkan gunung misalkan. Ada tidak di dalam kehidupan kita gunung itu? Oh, selanjutnya di dalam kitab suci dijelaskan juga ilmu hidup, ilmu kehidupan. Nah, ada tidak di dalam kehidupan kita sehari-hari? Dijelaskan juga tentang perumpamaan dan seterusnya. Nah, ada tidak di dalam kehidupan kita sehari-hari? Kitab suci itu adalah kitab yang diturunkan dari Tuhan. Ya jelas itu adalah kitab yang terpelihara kemurniannya. Jadi jelas itu adalah petunjuk buat kita. Nah, ilmu buat kita untuk mencapai kepada samudra marifat, untuk mencapai kepada kemarifatan, untuk mencapai kepada ketakwaan. Nah, kembali kepada pertanyaan tadi, bagaimana ciri-ciri kitab yang bisa dijadikan petunjuk untuk mencapai kepada kemarifatan? Nah, itu jawabannya adalah kitab ini tidak ada keraguan di dalamnya, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Keterangan berikutnya, kitab yang tidak dicampuri oleh yang batil, baik di masa lalu, sekarang, maupun di masa yang akan datang. Yang diturunkan oleh Tuhan, yang diturunkan dari Tuhan yang maha bijaksana, yang maha terpuji. Nah, itulah ciri-ciri kitab yang bisa dijadikan petunjuk oleh kita untuk mencapai kepada samudra ma'rifat. Demikianlah untuk bahasan sekarang ini, untuk obrolan sekarang ini. Apabila ada kekeliruan, ada salah kata, mohon dimaklumi. Dan semoga saja obrolan ini ada manfaatnya. Insya Allah kita berjumpa di dalam obrolan yang berikutnya. Dan salam untuk kita semua.